Jomblo adalah salah satu spesies di bumi yang memiliki stigma negatif di masyarakat. Jomblo tidak mengenal hari-hari penting atau hari spesial seperti hari kasih sayang, hari jadi, dan hari kemerdekaan. Jomblo juga sering dikucilkan sehingga seringkali menjadi pengganti produk insektisida, obat nyamuk. Ada banyak alasan seorang jomblo untuk mempertahankan harga dirinya. Kok kayaknya tahu banget, Ram? Pengalaman yang bicara, bro. Sekarang aku mau cerita bagaimana rasanya fokus menjadi jomblo selama 5 tahun. Terakhir kali aku pacaran itu pas SMA mau kuliah. Selama kuliah, aku menyibukkan diri dengan dunia perorganisasian. Mulai dari jadi anggota, panitia, kepala bidang, kepala suku, ketua organisasi, dan acara-acara lain. Aku juga menyibukkan diri dalam dunia perkontenan duniawi seperti di YouTube, podcast, Instagram. Pencarian jati diri, makna, dan nilai kehidupan juga menjadi salah satu bidang yang aku tekuni selama kuliah. Sok-sokan emang. Ada kalanya aku memikirkan untuk mencari pasangan, mulai PDKT, tapi nggak ada satupun yang jadi. Dekat, hilang. Itulah fase yang harus dilewati oleh seorang jomblo kronis seperti aku. Pas ada orang suka, akunya yang merasa nggak cocok. Pas aku suka seseorang, orangnya nggak suka balik. Itu tarikan nafas frustasi. Memang jomblo tidak tahu diri. Kayaknya udah terlalu panjang deh. Kita langsung aja ke intinya. Yang pertama, nyaman sendiri. Percaya nggak percaya, ketika kita sudah lama jomblo, kita akan terbiasa melakukan semua muanya sendiri. Mau cerita apa-apa, pasti ke teman. Sedih, senang, larinya ke teman. Jadi karena udah nyaman sendiri dan punya teman, nggak ada urgensi untuk mencari pasangan hidup atau pacar. Terus ketika udah nyaman sendiri, bakal sering tuh kalau kita misalnya lagi nonton film sendiri, ketemu teman di sana, pasti ditanya, sendiri aja, teman-teman yang lain mana? Emang kenapa kalau sendiri? Emang aku yang pengen sendiri, cuy. Aku menikmati sekitar, menikmati momen, menikmati jalan sendiri, menikmati film sendiri tanpa harus diganggu oleh teman samping gitu. Apa salahnya? Kok aku emosi? Padahal sebenarnya enak ya. Kalau kita lagi pengen nonton, tinggal buka aplikasi, pesan tiket, berangkat sendiri, nggak ada tunggu-tungguan, nggak ada telat-telatan. Enak. Tapi kalau sendiri ya nggak ada peluk-pelukan. Ya boleh sih peluk yang di sebelah, tapi ya siap-siap perang pindah. Satu lagi, kalau udah terbiasa sendiri, kita bakal sulit buat janji sama orang. Rasanya ya males aja gitu. Terus kalau udah terbiasa sendiri, sebenarnya bahaya sih. Sendiri itu zona yang sangat amat nyaman. Kalau udah merasa nyaman sendiri ya udah, sadar, cepet-cepet sadar dan keluar. Next, yang kedua yang aku rasakan adalah aku jadi lebih sering update. Seorang jomblo tidak ada partner cerita kecuali teman. Kalaupun dekat sama orang tua, ya cerita ke orang tua gitu. Itu pun kalau dekat, kalau enggak. Jadi ya pilihannya ya teman-teman virtual. Seorang jomblo yang kronis ketika kesepian biasanya akan update sesuatu yang kreatif, lucu, dan commentable. Bisa dikomen gitu loh. Pengalamanku jadi jomblo kronis ketika udah merasa kesepian ya buat story yang lucu, aneh, kreatif kayak gitu. Biar ada orang yang balas, biar dapat dopamin gitu, biar dapat atensi dan kebahagiaan walaupun itu hanya sementara. Padahal ya yang bikin mood naik dan tahan lama adalah hubungan yang intim, yang mendalam gitu. Ya itu berdasarkan pengalaman aja sih. Kita lanjut. Yang ketiga adalah mengenal diri lebih dalam. Selama fokus jomblo, aku jarang memikirkan tentang pasangan. Aku lebih memikirkan tujuan dan makna hidup, nilai-nilai kehidupan, dan cara terbaik untuk menjalani hidup. Saat jomblo, aku juga sering mikirin sebenarnya apa sih yang aku suka? Apa yang jadi kebiasaanku nih? Benar-benar aku suka atau enggak ya? Atau cuma ikut tren? Terus aku jadi paham deh, selama ini ternyata ada beberapa hal yang aku lakukan karena aku ngikutin orang aja, dan bukan melakukan apa yang sebenarnya aku inginkan gitu. Dengan waktu 5 tahun jomblo, aku merasa punya cukup waktu untuk deal dengan diri sendiri, untuk sepakat gimana sih kedepannya nanti mau ngejalanin hidup kayak gimana gitu. Aneh banget kan deal sama diri sendiri. Terus yang keempat yang aku rasakan nih, makin lama kita jomblo, makin besar ketakutan untuk mulai hubungan atau mulai komitmen lagi. Lama jomblo berbanding lurus dengan usia kita. Semakin lama jomblo, semakin bertambah usia kita. Semakin bertambah usia kita, semakin tualah kita. Dan semakin tua kita, semakin banyak aspek yang harus dipikirkan. Semakin banyak aspek yang dipikirkan, semakin takut untuk memulai. Padahal setelah aku pikir-pikir, sebenarnya tinggal cari aja orang yang nyambung dan mau sama kita. Lalu untuk aspek-aspek lain bisa diomongin lah. Karena kalau suka sama suka kan lewat aspek lain. Tapi secara realistis nggak gitu juga sih. Pasti akan ada banyak halangan. Tapi ya bodo amat, sikat aja lah kalau udah cocok. Urusan lain tuh kayaknya urus belakangan deh. Ya kalau apes ya apes, anggap kalah judi. Nih yang kelima yang aku rasakan adalah kebebasan.
Ini yang paling penting. Sebagai jomblo kronis, saat aku pengen sendiri, aku bisa nolak semua tawaran keluar atau jalan-jalan. Saat aku pengen bersosialisasi, aku bisa menerima semua ajakan atau jalan-jalan. Jadi kayak ngikut mood aja, nggak ada yang ngatur, bebas. Omongan orang tua aja nggak aku dengar, apalagi omongan pacar. Siapa tahu sih jadi bucin ya. Dalam sebuah kasus berdasarkan pengalamanku, aku sempat berencana untuk pergi keluar kota ke Yogyakarta pada saat itu berangkat di pagi hari. Perjalanan itu akan diikuti oleh aku dan teman-temanku. Dan pas mau berangkat, ada satu teman yang nggak datang. Ternyata apa? Ternyata dia dilarang sama pacarnya, cuy. Habis itu setelah dia negosiasi, dia akhirnya diberi izin dengan syarat pacarnya juga ikut. Wadaw, otomatis aku dan teman-teman yang lain nggak ngasih dong. Nanti dia ngerusak acara kita kan? Jadi kami memutuskan untuk tidak mengizinkan dia ikut bersama kami. Bucin. Itulah beberapa hal yang aku rasakan saat aku fokus menjadi jomblo selama 5 tahun. Selama itu bukan berarti aku tidak pernah mencoba PDKT sama orang. Pernah, tapi nggak ada yang jadi. Karena ya merasa belum siap aja dan memiliki rasa takut yang sangat besar untuk mulai berkomitmen. Kesimpulannya menurutku tidak ada salahnya kita memilih untuk jomblo dalam waktu tertentu, entah bentar atau lama. Jomblo itu bukan aib, jadi harus pede. Jomblo harus tetap menarik dengan skill yang dimiliki. Sebagai jomblo kita bisa berpetualang, menaklukkan dunia, bukan. Sebagai jomblo kita bisa mengeksplorasi kehidupan, mencoba berbagai hal dan melanglang buana sampai puas. Dan ingat, kalau merasa sudah siap, beranikan diri untuk memulai lagi. Gagal berhasil itu urusan belakangan. Dan ingat, kalau merasa... Halo? Udah saya rekaman? Udah, bentar lagi selesai. Bentar lagi gue teleponnya. Bye. Muah. Sepertinya itu aja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Seperti luar biasa, bersama saya Rahma Mintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat.